kami miliki semuanya datang dari Tuhan. Apa yang kami alami, peristiwa apapun itu, semuanya atas sepengetahuan Tuhan. Oleh sebab itu, kami membutuhkan firman sebagai sumber kekuatan kami. Pertumbuhan rohani kami boleh mengerti pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Beri kami pengertian bahasa yang kami boleh mengerti dalam penguraian akan kebenaran. Mampukan kami, pikiran kami, rohani kami, hati kami untuk menerima kebenaran. Kami siap hati, siap iman untuk diberkati oleh firman. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, kita berkata, amin. Silakan duduk. Shalom. Iya, senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Saya melihat anak-anak sekolah minggu bertumbuh dengan sangat cepat, saudaraku. Mereka adalah generasi masa depan gereja kita, saudaraku. Dari mereka akan lahir diaken, mungkin juga pendeta-pendeta yang besar, saudaraku ya. Sejak kecil sudah dibawa dalam didikan Tuhan supaya mereka mengerti dengan baik. Even mereka yang masih kecil-kecil, mungkin masih mengedot, mungkin masih minum susu, tidak apa-apa. Walaupun kita bawa, mereka belum bisa mengerti apa yang jelaskan, tapi di dalam unconscious, alam bawah sadar mereka, sudah menyerap sesuatu yang rohani. Itu bagus, saudaraku, sebagai awal dari pertumbuhan rohani anak-anak kita. Hari ini adalah khotbah saya di gereja ini, di ibadah raya yang terakhir, saudaraku. Karena November saya tidak ada jadwal di sini, Desember saya ada jadwal di minggu ketiga. Saya minta di cancel karena tanggal 14 Desember sampai 10 Januari saya ada di Amerika, saudaraku. Saya melayani kira-kira ada 10 state di situ untuk banyak acara. Baik saudaraku, mari kita buka firman Kejadian pasal 22. Kejadian pasal 22 berbicara mengenai Tuhan menguji Abraham. Persembahan Ishak, saudaraku, kepada Tuhan. Perikop ini adalah perikop yang sangat klasik. Saya sudah khotbahkan ada sekitar 6-7 kali. Mungkin di gereja ini juga sama, saudaraku. Tetapi setiap kali kita mencoba untuk mengerti, memahami, coba menggali lebih dalam, banyak hal-hal yang terungkap, banyak kebenaran yang mestinya kita serap lebih dalam, saudaraku. Oke, saya akan baca, saudara pelan-pelan mendengar, nanti kita bahas, saudaraku. Kejadian pasal 22, kepercayaan Abraham diuji, itu temanya. Ayat 1. Setelah semuanya itu, Allah itu dalam Alkitab bahasa Indonesia mencoba Abraham, saudaraku. Di kitab yang lain, di Perjanjian Baru dijelaskan bahwa Tuhan itu tidak mencobai, saudaraku. Tuhan itu menguji, temanya pun pas. Kepercayaan Abraham diuji tulisannya, bukan dicobai, saudaraku. Nah, sumber dari yang menguji dan mencobai juga tidak sama, saudara sekalian. Allah menguji Abraham, berarti ujian itu datangnya dari Tuhan, gitu. Yesus setelah puasa 40 hari lamanya dibawa ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Source-nya adalah setan. Jadi setiap kali yang disebut ujian itu datang dari Tuhan. Setiap kali disebut dicobai itu pekerjaan setan, saudaraku. Dan tujuannya pun tidak sama. Ketika ujian datang sifatnya pasti tujuannya pasti adalah untuk menaikkan kualitas kerohanian itu, saudaraku. Tetapi kalau cobaan tujuannya untuk menjatuhkan, saudaraku, tidak sama. Jadi dua sumber yang tidak sama, pengertian yang tidak sama, tujuannya pun beda. Sehingga setelah semuanya itu Allah menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya,
kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya ini, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Ayat 5 ini ada satu pertanyaan yang harus kita pertanyakan, saudara sekalian. Karena Abraham berkata kepada bujangnya, tinggallah kalian di sini, aku dan anak ini kami akan pergi sembahyang. Setelah itu kami akan kembali kepadamu. Kenapa dia pakai kata kami? Kalau memang dia sudah tahu anaknya akan dipersembahkan, pasti nggak pulang tuh anak. Mengapa dia harus pakai kata we? Mestinya dia ngomong aku dan anak ini akan pergi sembahyang. Setelah itu aku akan kembali. Kenapa dia pakai kata we? Berarti anaknya akan kembali juga. Bohongkah dia? Pura-purakah dia? Pertanyaan pertama saudaraku. Begitu. Karena dia sudah tahu pasti disembelih itu anak. Begitu. Kenapa kami pulang? Satu pertanyaan saudaraku. Kadang yang kayak gini kalau kita tidak baca teliti kita main lewat aja. Begitu. Jadi pengertian yang dalam adalah kemampuan untuk meneliti dengan baik. Setiap kebenaran kita pelajari saudaraku itu membangun rohani dengan sangat kuat. Dengan belajar firman seperti ini sangat mempengaruhi seluruh totalitas hidup saudaraku. Nanti saudara dagang pun teliti, ngomong pun hati begitu. Dia mempengaruhi. Begitu. Jadi tidak bisa main lewat aja begitu. Apa dulu nih bisnisnya? Tujuannya apa? Jadi Alkitab mengajar orang itu menjadi brilian dalam hal apapun saudaraku. Menjadi teliti, menjadi sangat peka untuk hal tertentu. Ayat 6. Pertanyaan pertama tadi itu ya. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkan ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau, demikian keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapak. Saud Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ayat 8. Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 8 juga meninggalkan satu pertanyaan kepada kita. Papa, sudah ada kayu, api, pisau. Di manakah anak domba itu? Abraham menjawab, Tuhan yang akan menyediakan anak domba. Kenapa dia ngomong begitu? Kan dia sudah tahu. Yang dipersembahkan anak dia. Klise, pura-pura bego, mengalihkan perhatian, pakai kata-kata rohani. Tuhan yang menyediakan sudah tahu. Kenapa tidak ngomong? Kamu yang akan saya persembahkan. Penting itu saudaraku, begitu. Kan sudah tahu dia. Kenapa dia ngomong Tuhan yang menyediakan anak domba lagi dia ngomongnya. Berarti binatang, kan dia sudah tahu manusia itu, anaknya itu. Pertanyaan kedua yang membuat kita, iya ya, kenapa seperti itu? Lanjut. Sampailah mereka di tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu. Dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Ayat 9. Kelihatan gampang sekali ya. Diikat, disusun kayu, diikatnya Ishak begitu. Kelihatan kita baca kayak cerita yang tinggal lewat aja. Emang itu anak tidak bisa tanya. Manusia berhak untuk mempertahankan hidup. Waktu diikat apa dia tanya? Tadi papa kan bilang Tuhan menyediakan. Kenapa saya diikat? Umur berapa dia? Kalau dia orang dewasa, dia bisa lawan loh saudaraku. Karena dia berhak untuk hidup. Kita baca gampang aja main lewat dia. Diikatnya Ishak, emang boneka dia. Apa tidak ada percakapan di situ? Alkitab keep silent dalam hal ini. Apa dia tidak tanya? Tadi papa kan bilang Tuhan menyediakan. Kenapa saya yang diikat? Jangan-jangan di atas bukit terjadi kejar-kejaran lagi. Kita nggak tahu saudaraku. Iya kan? Muncullah film Indonesia, kejarlah daku maka kau kutangkap kan. Bukan anak kecil loh ini loh. Tadi you bilang Tuhan menyediakan. Sekarang you ikat saya. Lanjut. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Ayat 11 saya sudah jelaskan berkali-kali.
Every time when you read the Bible, Alkitab versi Lembaga Alkitab Indonesia, kalau saudara melihat malaikatnya itu, munculin biasanya ya. Malaikat itu M-nya huruf besar. Tuhannya huruf besar semua saudaraku. Itu bukan malaikat. Itu adalah Tuhan itu sendiri, God Himself saudaraku. Kalau malaikat M-nya huruf kecil. Begitu. Bagaimana kita membuktikannya Pak? Tidak mudah, tidak sulit saudaraku. Tetapi berseru malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Abraham, Saud Abraham apa? Ya Tuhan, Abraham tahu. Itu Tuhan itu. Kalau itu malaikat, Abraham akan menjawab, ya malaikat. Dia menjawab, ya Tuhan, that is God Himself. Jadi yang begitu banyak di Alkitab, supaya nanti saudara lain kali baca, M-nya gede, itu saudara sudah tahu, oh ini Tuhan nih, begitu. Supaya tidak salah. Makin lama orang Kristen harus makin lebih pintar bos, begitu. Tidak boleh salah mengerti tentang firman Tuhan, oke? Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 12 menyisikan pertanyaan ketiga. Telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Emang dulu gak tahu Tuhannya? Baru sekarang tahu ya? Apa Tuhannya gak maha tahu? Karena kalimatnya jelas itu. Telah ku ketahui sekarang. Dulu gak tahu. Baru kita, iya ya, kok ngomongnya begini Pak? Mestinya kalau dari dulu dia tahu dia ngomongnya lain. Telah ku ketahui sekarang, coba seorang ngomong sama istri, baru saya tahu kamu pelit. Dulunya kan gak tahu kita. Baru saya tahu, you simpan uang kita ya, kan baru tahu. Dulunya papa gak tahu, kan begitu. Kesannya begitu. Lalu Allah Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankan seekor bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Sampai di situ aja. Because this is the last time, terakhir saya khotbah di tahun ini, saya mau memberikan firman yang sifatnya itu meneguhkan iman, membakar semangat saudara untuk melayani Tuhan. Untuk suatu persembahan. Jadi saya akan bicara mengenai offering tentang persembahan. Tapi saya mau mulainya dengan hati-hati saudara sekalian. Karena dalam kekristenan kita, apalagi kekristenan kita, apalagi zaman sekarang. Kalau bicara persembahan menjadi sangat sensitif. Dan kita harus ajar kepada anak cucu kita. Sering jemaat berpikir yang kurang baik. Kalau pendeta sudah ngomong kita akan bicara tentang persembahan, sebagian berpikir, wah ini bicara duit lagi nih. That is not good. Ajarin anak kita, karena kalau pikiran seperti itu akan negative thinking dia saudaraku. Ketika kita bicara mengenai offering, dia akan menyangkut seluruh aspek daripada persembahan itu. Jadi dia mau bicara persembahan anak, persembahan uang, talenta, persembahan hidup, whatever. Jadi dia bicara totalitas, itu penting. Anak cucu kita harus belajar begitu. Kalau enggak, kalau di gereja ngomong, oh ini duit lagi. Jadi negative thinking dia. Bahaya loh zaman sekarang kalau kita tidak lurusin, tidak membuat anak kita ngerti firman itu dengan baik saudaraku. Jadi ketika bicara tentang persembahan, bicara seluruh total semua aspek tentang persembahan itu saudaraku. Nah, kita juga tidak boleh alergi bicara mengenai uang, please don't. Karena uang juga penting bagi gereja. Jadi kita jangan menjadi antipati, jangan bicara, enggak benar juga saudaraku begitu. Gitu. Jadi semua yang bagian dari persembahan itu apapun harus mendapat pengajaran, penekanan, porsi yang sama. Demikian pun harta. Begitu saudaraku. Baru good for our future loh. Yang tadi itu, yang kecil-kecil itu belum ngerti apa-apa itu loh. Yuk tanamin sesuatu yang tidak benar, bahaya untuk masa depan dia. Begitu. Pak kecil-kecil kita sudah capek bawa ke sini. Yuk ajarin sesuatu yang keliru, kasihan mereka. Nanti gereja diwarisi dengan cara tidak baik saudaraku. Jadi kita akan mulai, sebelum mulai saya kasih satu ilustrasi biar bagus. Saya punya uang 100.000. Saya kasih sama Tuhan 100.000. Tuhan akan membalas berlipat-lipat, 10 kali lipat, 100 kali lipat. 100.000 menjadi 1 juta. Amin, saudara kan teriak amin. Udah pasti. Gitu. Itu baru 100.000, aminnya pelan itu saudaraku. Saya kasih Tuhan itu
10 juta. Tuhan akan balas dengan 10 kali lipat. Dia kata, menjadi 100 juta, menjadi 1 M. Amin. Itu kencang tuh saudaraku. Amin, itu kencang tuh saudaraku. Gereja lagi mau bangun. Saya kasih 1 petak tanah yang sederhana begitu. Ya berapa ribu meter lah itu begitu. Nanti Tuhan akan balas dengan gedung yang besar. Kencang banget itu aminnya. Gitu. Apakah itu diajar oleh Alkitab? Yes. Gitu. Ya, tapi yang kita mau bicara hari ini beyond, melampaui itu. Kalau mengertinya hanya seperti itu, akan terjadi suatu pemahaman yang bisa keliru jadinya. Kalau begitu kita nggak usah dagang. Pakai cari modal 100 juta aja duduk di gereja. Kasih dikit apa, kasih udah dagang aja gereja. Duduk lempar goban dapat gopek kan mau dong. Lempar cetiau dapat berapa kan mau dong. Lempar cetiau, captiau, duduk aja nggak usah kerja lagi, capek banget. Duduk aja di gereja, modal udah ada, modal cetiau, lempar-lempar dapat. Gitu. Bahaya loh. Oke, nah kita mulai pelan-pelan saudaraku. Ayat pertama, setelah semuanya itu, setelah apa? Begitu. Setelah apa? Di kitab-kitab lain bercerita tentang kisah kehidupan Bapak Abraham. One day, saudaraku, suatu hari, suatu malam di tendanya itu saudaraku, orang tua itu berkeluh kesah. Saat itu umurnya 99. Beda 10 tahun dengan Sarah, saudaraku begitu. Saat itu Sarah 89. Orang tua itu pada malam itu berkeluh kesah. Kenapa? Dia sadar dirinya sudah tua. Dia sadar dia bisa mati. Dia sadar hari-harinya sudah tidak panjang. Tapi yang menakutkan buat dia adalah karena dia tidak punya keturunan begitu. Jadi kalau dia mati, semua warisan akan jatuh kepada pembantunya, Eliasar, gitu saudaraku. Ketika manusia sudah mencapai umur tertentu, sadar akan fisik itu makin lemah, dia akan mempertanyakan satu pertanyaan yang mungkin dulu dia tidak tanya. Habis ini mau kemana? Manusia itu begitu. Papamu itu, pamanmu itu ateis. Gak percaya Tuhan, tapi one day ketika dia mulai merasakan badan ini makin lemah, mulai merasakan makin banyak penyakit, dia akan tanya loh, habis itu kemana ya? Disitulah yang hanya bisa diisi dengan kata Tuhan di situ. Ya, dia mulai lihat sakit ini, sakit itu, jalan pun udah susah, mungkin udah stroke, dokter bilang penyakit berbahaya, mungkin tinggal berapa tahun, tinggal apa, oh dia mulai mikir, habis itu kemana? Orang akan mempertanyakan human destiny-nya begitu. Apalagi dia cium, bau tanah, nah, cepat dia pikir tuh kemana ini? Gitu. Disitulah penginjilan paling efektif, saudaraku, begitu. Jadi ini orang juga sama, tetapi bukan pertanyaan mati mau kemana, karena dia punya iman. Tapi yang dipertanyakan kalau sudah mati ini harta jatuh ke pembantu, begitu loh saudaraku. So how? Keluar dia dari tempat tendanya, jalan-jalanlah di tengah malam saudaraku, sambil melihat ke langit banyaknya bintang, begitu. Berkeluh kesah dia. Tarik nafas panjang, kayak kita-kita juga, ya kan? Lagi gak ada duit, ini kan begitu saudaraku, begitu. Lagi tanggal 28 ini, pagi makan malam bengong, kan gitu saudaraku. Kan gitu. Banyak hutang nih, tag amnesti ini, kira-kira begitu saudaraku. Keluh kesah dia gimana ini gak punya anak. Dia lihat banyak sekali itu bintang. Hari itu, malam itu, Tuhan bicara sama dia. Abraham, ya Tuhan. Hati-hati loh. Jangan pernah berpikir, saudara punya pengalaman seperti Abraham. No. Akan lebih baik saudara berpikir, zaman dulu Tuhan berbicara dengan berbagai cara, kitab Ibrani. Ya, berbagai cara termasuk direct gitu. Tapi zaman sekarang Tuhan berbicara melalui perantara anaknya. From Bible, itu lebih baik daripada terjadi penyimpangan. Enggak Pak, aku mau langsung punya, ada suara Tuhan disambar petir nanti bos. Hati-hati, banyak orang mau begitu. Dia mau hebat, Abraham langsung, kenapa saya tidak langsung? Ya langsung lah, langsung pulang men. Dia nggak mau yang dari firman, ada orang begitu. Pak Antoni, saya nggak mau yang baca-baca gini. Abraham bisa langsung, kenapa saya tidak? Lupa dia. Baca itu kitab Ibrani, dengan berbagai cara Tuhan berbicara dari zaman nenek moyang kita. Begini, begini, begini. Dengan zaman akhir Tuhan berbicara melalui anaknya. Learn from Bible. Firman itu menjadi manusia, begitu.
Jangan coba-coba, Tuhan khusus aku ngomong ya, aku mau seperti ada sinar-sinar, seperti kesetrum, angus lah bos. Listrik tuh. Jadi sesat kalau Daud mulai begitu. Dia pikir dia paling hebat, Tuhan bicara langsung. Pulang dulu ke sorga, balik lagi baru khotbah. Pembohongan umat itu saudaraku. Jangan mau. Bolak-balik, turun-turun, naik. Sabtu naik, Minggu turun. Yesus turun dari surga, kemudian naik, belum turun-turun. Dia naik turun, hebat banget. Emangnya eskalator bos? Orang sekarang main bohong aja. Jemaat juga mau dibohongin? Enggak begitu men, jangan coba-coba. Cukup itu Alkitab untuk mengajar kita tentang kebenaran. Gak usah wahyu yang lain, gak penting saudaraku. Setiap ada yang lain diuji lewat Alkitab. Begitu loh, baru good for us. Gitu. Jadi saudara, waktu kita belajar seperti itu, Abraham, ya Tuhan. Please remember, ketika Tuhan berbicara dengan orang saudaraku, kalau kita lihat di Alkitab, Tuhan ketika bicara dengan orang mau berikan perintah atau apa, Tuhan menyebut nama orang itu gak banyak loh. Gak banyak loh. Carilah di Alkitab. Abraham, ya Tuhan. Hai Adam, di manakah engkau? Kan begitu. Gak banyak loh. Samuel. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Paulus gitu. Jadi waktu when God mentioned the name, itu VIP bos. Ada sesuatu yang sangat urgent, yang sangat penting di situ. Oke, ya. Abraham, ya Tuhan. Tahun depan aku memberikan engkau seorang anak. Dari anakmu itulah akan turun keturunan banyaknya seperti yang kau lihat bintang di langit. Abraham percaya. Dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran saudaraku. Waktu umur 99. Yes. Jadi pas Abraham umur 100, Sarah berumur 90, lahirlah Ishak saudaraku. Stop dulu sebentar. Tuhan itu hebat, benar. Maha kuasa, ya. Maha tahu, pasti. Tapi Tuhan itu humoris juga loh. Rahim Sarah sudah tertutup. 89 bos. Menopause pasti. Tapi bisa hamil loh. Apa enggak humor Tuhannya? Apa enggak gempar saat itu? Tetangganya kalau tahu bagaimana ngomongnya. Genit juga ini nenek ini. Tadi kita kasih ilustrasi di sini. Adalah oma di sini datang beribadah pakai kursi roda. Kita kenal rajin banget ibadahnya. Setiap minggu datang. Udah 3 bulan terakhir nih, oma ini enggak muncul. Ya umurnya mungkin 82 pak, sakit kali. Kita besuk, hamil dia. Apa nggak gempar seluruh gereja? Hamil dia si oma. Ada apa ini kok bisa hamil? Hamil atau tumor, kan begitu saudaraku. Hamil itu Sarah. Wow, very spectacular. Tuhan itu begitu saudaraku. Hamil Sarah, waktu pas umur 100 lahirlah Ishak. Maka Alkitab tulis setelah semuanya. Setelah apa? Setelah Ishak lahir. Belum lengkap. Jadi setelah Ishak lahir, Kejadian pasal 22, jaraknya berapa lama baru tiba kepada Abraham? Gak mungkin hari itu, berarti Ishak umur 1 tahun. Karena Alkitab tulis, waktu ke Bukit Moria, maka Abraham mengambil kayu, meletakkan di bahu Ishak. Kalau 1 tahun, mati itu anak saudaraku. Mesbah kayu berat nih. Nah, kita nggak tahu, tapi ada seorang Josephus namanya, Jewish historian. Seorang ahli sejarah Yahudi, dia hitung, pintar dia. Ishak itu dipersembahkan kira-kira waktu itu umurnya antara 25 sampai 30 tahun. Nah, pemahaman tentang ini membawa kita mengerti dalamnya iman Abraham. Dulu saya punya anak. Anak pertama dalam perut 9 bulan, 2 hari lagi melahirkan, kelilit tali ari, terjerat sampai mati saudaraku. Waktu lahir normal itu saudaraku 9 bulan udah jadi kan. Wajahnya mirip saya, ya anak saya mirip saya dong. Kan gak mungkin mirip tetangga kan gitu saudaraku. Ya, itu sedih sih, tetapi baru 9 bulan kok hubungannya tidak begitu ini gitu. Even kita punya anak sudah 2 tahun meninggal karena demam berdarah misalnya. Sedih sih, tapi after that finish. Tapi ini sudah 25 tahun tuh anak.
udah ada kumis, udah ada janggut semua, tinggal dicariin istri itu. Dalamnya kedekatan itu sudah kuat sekali. Nah ini yang membuat kita sulit memahami iman orang ini jadinya. Gitu. Udah hubungan cintanya udah kuat bukan main. Di saat dipersembahkan itu repot Pak. Ayo buat contoh ilustrasi mempermudah. Suami istri kalau hubungannya baik sekali. Cintanya kuat sekali saudaraku. Sampai di hari tua mereka ada satu meninggal saudaraku. Yang satu lagi itu gak lama itu. Paling tahan 2 tahun. Gak lama itu. Gak lama. Mau tahu orang-orang seperti itu? Mungkin ada yang alami saudaraku. Kalau pasangannya sangat kuat udah meninggal. Orang itu kehilangan gairah hidup. Gosok gigi aja kagak saudaraku. Gak peduli lagi dia, gak mau loh dia loh. Gak peduli loh. Bagi dia forward. Untuk apa? Mau bersih-bersih siapa yang lihat? Biasanya kalau gak gosok gigi istri udah marah. Sekarang siapa yang marah? Gak pusing dia. Mau kuning, mau hitam gak pusing dia. Gak ada gairah hidup. Sebentar dia game saudaraku. Karena hubungannya kuat sekali begitu. Tapi ada juga yang gak kuat. Saudaraku udah meninggal dia kawin lagi. Biasa itu saudaraku begitu. Gak kuat-kuat banget begitu. Nah, ini 25 tahun tuh anak ya. Anakmu sekarang ayo. Yang umur 25. Yang udah mau kamu nikahi. Kayak apa hubungannya? Udah saya jaga lama loh Pak. Udah kuliah, udah selesai. Nah, kayak gitulah kira-kira. Disuruh persembahkan. Baru kita merasakan gergetan akan firman dalamnya iman orang ini. Oke. Setelah semua itu setelah terjadi 25 tahun kemudian. Datanglah firman ini. Abraham. Ya Tuhan. Ambillah anakmu. Yang tunggal itu. Yang engkau kasihi. Yakni Ishak. Bawalah ke Bukit Moria. Persembahan korban bakaran. Ke tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Kita bahas satu ayat itu aja. Abraham. Yes my Lord. Ambillah anakmu. Koma aja dulu di situ. Jadi Tuhan mau anak. Your son. Mungkin kalau Tuhan mengatakan Abraham. Persembahkan hartamu. Tidak susah buat dia. Karena sudah alami begitu. Suatu hari di kotanya zaman dulu dia udah settle. Udah establish. Bisnis sudah oke lah. Udah mapan lah. Tuhan suruh bilang pergi ke tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Bawa seluruh keluarganya. Bawa ternyata ke tempat yang belum tahu lo dia lo. Tetap aja dia pergi. Nah, kalau Tuhan bilang persembahkan hartamu. Sudah gak jadi masalah buat dia. Kecil itu iman. Dia akan beri saudaraku. Atau Tuhan ngomong Abraham persembahkan dirimu juga oke. Bagi dia sudah tidak jadi masalah umurnya segitu kok saudaraku. Tapi bukan itu. Anakmu. Saudara kerja buat apa? Capek-capek kerja buat apa? For your kids, right? Aku kerja setengah mati Pak. Saya pingin anak saya nanti udah besar. Apa-apa yang dia mau ada. Tidak usah kaya sekali. Jadi dia hidup gak minder itu anak. Begitu. Saya juga begitu. Saya akan fight untuk anak-anak saya. Jadi mereka tumbuh tidak menjadi anak yang minder. Walaupun mereka anak pendeta begitu. Apa yang mereka ingin mereka ada. Tidak bagus-bagus sekali tapi mereka memiliki. Kasihan kalau mereka hidup dalam serba kekurangan semua. I will fight for them. Kan begitu saudaraku. Iya kan? For apa? Untuk anak kita. Nah sekarang yang Tuhan mau anakmu. Artinya sesuatu yang bagi kita adalah segala-galanya. Begitu loh saudaraku. Kita hidup untuk itu. Nah itu dia. Kata singkatnya. Anakmu. Seadanya Tuhan ngomong. Abraham. Ya Tuhan. Persembahkan istrimu. Lebih cepat loh dia loh. Gak usah besok pagi. Malam ini gua bawa. Nenek berkarat itu gua bawa. Mereka hidup berapa lama jadi suami istri? Kalau Ishak umur 25 tahun, berarti 125 tahun. Paling sedikit hubungan mereka sudah 100 tahun loh. Abraham sudah tahu siapa istrinya, jelek, buruk, udah tahu semua. Oke, gua bawa nenek ini Tuhan. Dipersembahkan bakaran, lebih cepat kering tulangnya. Udah rapuh itu, cepat jadi, cepat selesai. Tapi not that one, ambillah anakmu. Belum detail bos. Baru sampai di situ aja. Lanjut sedikit lebih pendek lagi. Ambil anakmu yang tunggal itu. Saudara punya anak 4. 3 anak perempuan, 1 anak laki. Yang itu tuh. Yang itu.
Yang anak laki tunggal itu. Bukan 3 anak perempuan. Yang tunggal itu. Detail sekarang. Yang satu-satunya. Bukan anak ketiga, bukan anak keempat, bukan. Yang tunggal itu, the only one. Yang itu. Bukan Ismail, no. Tapi yang tunggal itu. Jadi tidak bisa lari. Dan Tuhan buat detail supaya kelihatannya fokusnya, konsentrasinya ada di poin itu. Saudaraku, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang satu-satu yang itu ya. Gak bisa digerakkan lagi. Cukup? Belum. Ambillah anakmu yang tunggal itu, lanjut. Yang engkau kasihi. Tidak sulit loh untuk mempersembahkan sesuatu yang kita tidak suka. Gak susah loh. Ini mobil udah jelek, mogok-mogok melulu. Dipersembahkan ke gereja, kasih Pak Pendeta pakai. Gak susah itu saudaraku, gak susah itu. Nanti mogok pendeta lain jalan kok, itu gak susah itu. Untuk sesuatu yang bagi kita sudah secondary. Gak penting itu, gak susah loh mempersembahkan saudaraku. Tapi anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, bukan yang kamu benci. Bukan yang kamu benci, yang kamu kasih. Sesuatu yang bagi kita itu everything. Begitu. Ada yang hobi mobil di sini? Katakanlah saudara orang kaya. Mobilmu dia buat basement. Banyak sekali mobil di situ. Ya. Ada Alphard, ada apa, ada Rolls Royce, ada Phantom, gitu, ada semua. Salah satu di situ itu yang paling kamu sayang. Kalau jalan-jalan malam, lewat belakang sini jalan sempit, naik aja lah X-Trail, mau gesek-gesek lah. Gitu. Tapi kalau mau pergi bisnis, ketemu orang, mau dagang, mau proyek besar, naiklah Rolls Royce kan begitu. Katakan itu yang paling kamu sayang. Yes, licinnya minta ampun. Lalat kena, kepleset tuh lalat karena licinnya dia. Kalau dia kotor dikit marah loh. Wajah dia kotor gak apa-apa, itu mobil gak boleh kotor tuh. Yang engkau kasih, yang for you, that is everything man. Kalau yang sedang pacaran itu ilustrasinya jadi bagus. Yang sedang kamu sayangi itu berat bagi you loh. Udah mulai kena kan, kalau yang muda langsung rasa. Biasanya orang ke pacaran itu, pacar dia itu segala-galanya saudaraku. Segala-galanya. Gitu. Everything itu. Ya, itu dia, itu yang Tuhan mau. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Pernah sering nonton film kan? Film Hong Kong, film silat, film gangster, mafia, film Italian. Ada kan saudaraku? Biasanya kalau musuh ketangkap mau korek informasi pakai cara apa? You siksa itu orang. You setrum dia, sakit teriak tapi gak akan keluar. Tentara kan juga begitu. You cabut deh kukunya, teriak sih tapi juga gak ada informasi. You pecahkan jempolnya sama aja. You siksa dia, tetap tidak akan keluar. Kalau di militer, kalau disiksa, tanya dia lagi dia ngomong apa. Dia ngomong apa? Nomor buntut saudaraku. 52061 itu nomor militer dia. Begitu. You bunuh dia. Tapi caranya you know how. Kita sering nonton kok itu. Bawa anaknya yang paling dia sayang. Laki atau perempuan tidak jadi masalah. Yang paling dia sayang. Taruh di depan dia. Potong jari manisnya. Kasih tahu dia. You tidak kasih informasi, bukan jari manis anakmu saja yang putus. Lehernya kami gorok. Langsung lo itu lo. Langsung lo itu karena itu source. Itu segala-galanya. Tuhan tuntut yang kayak gitu sama Abraham. Anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi. Tuhan tuntut sampai terpojok sudah Abraham ini. Yes, enough, not enough. Yakni Ishak. God mention the name. Tuhan sebut nama. Ayo kita sebentar lagi untuk maju ke belakang. Ini 2 orang tua ini hidup sampai kakek nenek. Gak pernah merasakan apa artinya menjadi papa atau mama bos. Karena gak punya anak. Gak pernah rasain itu punya jadi papa jadi mama. Gak pernah. Tiba-tiba Sarah hamil. Lahir tuh anak. Dulu rumah tangga hidup sampai 100 tahun. Begitu saudaraku hubungan suami istri di rumah sepi. Gua lihat dulu, gua lihat dulu. Gua itu aja saudaraku. Malam ini dengar suara jam dinding aja, tek, begitu aja. Gitu. Bolak-balik ketemu lagi kan begitu. Tapi sekarang bisa dengar bayi nangis. Senangnya mereka. Ya.
Dengar bayi nangis, malam-malam nangis, itu sukacita. Bahkan mereka give the name Isaac. Dalam bahasa mereka artinya tertawa. Rumah itu yang puluhan tahun sepi, sekarang menjadi bersinar. Seperti penuh nyanyian. Menceret aja mereka senang loh itu anak. Begitu loh. Ya senang, gak pernah. Coba rasain. Yang gak pernah jatuh cinta, sekarang jatuh cinta kayak apa? Rasain ayo. Ada kan yang umur gocap lebih, panglatu, panglima lajang tua, gak pacaran saudaraku. Sekarang tiba-tiba ada orang suka, berbunga-bunga yuk kan. Ya, kira begitu. Semua jadi bagus, kasih nama, tertawa, hidupnya jadi happy, semua good life. Membuat mereka dalam hal yang tidak kelihatan bagi orang ini, sangat melelahkan bagi mereka itu sukacita, gak pernah, begitu. Maka kasih nama Ishak, waktu Tuhan mention the name, yakni Ishak, kalimat itu nancap di jantung Abraham. Nancap sekali loh itu. Sepertinya Tuhan itu sengaja ya, mengorek semua isi hati dia, bahkan disebut namanya yang tiap hari mendatangkan sukacita buat dia. Selesai? Belum. Ini yang paling menakutkan buat dia. Ambil anak itu, bawalah ke Bukit Moria, persembahkan sebagai korban bakaran ke tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Artinya, Abraham harus menggunakan tangannya sendiri mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran. Dalam budaya culture mereka pada zaman persembahan korban bakaran dalam bentuk binatang, itu ada liturginya, saudaraku. Ya, disusunlah mezbah itu dari kayu kan. Binatang persembahan itu diletakkan di sembelih itu supaya dia mati gitu. Baru dinyalakan api. Waktu api nyala, yang mempersembahkan tidak boleh pulang. Kalau api mati, saudaraku, persembahan tidak sempurna. Api mati di tengah jalan. Karena dia enggak benar-benar habis binatang itu. Masih setengah matang. Medium rare. Bukan well done, saudaraku. Gitu. Masih setengah matang. Dia harus tunggu itu. Kalau api udah nyala, kira-kira udah mulai bagus, dia nggak boleh pulang. Karena waktu terbakar, nanti ada binatang datang, dia ambil itu daging, saudaraku. Juga nggak sempurna persembahan itu. He must wait until in the morning. Aduh, dia masih duduk di situ, jaga api, begitu, jaga api. Apa dia gak punya hati? Udah potong anaknya, dia harus tunggu lihat itu daging itu terbakar. Hati dia kayak apa? Benar-benar nih kalau kita udah belajar gini, kita seperti mengatakan, Tuhan kok kamu gitu. Kita aja, mama kita, papamu meninggal, pakai kremasi, ya, masuk itu peti, dia mau pencet, tuh langsung pulang kan? Jangan lihat lagi langsung pulang kan? Yang ngatakan ini, kalau misalnya Tuhan oke, aku persembahkan orang lain lah. Yang mempersembahkan bakaran, dia pergi nggak mau lihat masih oke. No, you must do with your own hand. Sampai kita berpikir, Tuhan kok kayak gitu ya. Sampai dia harus jaga, matanya harus melihat. Sampai itu daging hangus begitu. Padahal itu 25 tahun dia jaga. Satu-satunya Ishak yang memberi suatu warna buat hidup dua orang tua ini begitu. Can you imagine now belajar firman kayak gini? Can you imagine? Tapi dia jawab apa? Ya Tuhan, hebatnya ini orang. Pagi-pagi loh dia loh. Besok pagi-pagi udah berangkat dia. Bisa aja dia menggunakan 1001 macam alasan. Tuhan tunggu, saya masih bergumul dulu. Saya masih sharing dulu sama istri. Saya mesti ini tunda dulu sebentar Tuhan. 2 minggu, 3 minggu, sebulan juga udah lupa kok. Kita kan gitu kan? Janji sama Tuhan gitu kan? Sebentar udah lupa Tuhan, belum sempat ini itu lama-lama you lupa juga kan saudaraku. Dia pagi-pagi sharing gak dia sama istrinya? I don't know. Tapi ya prediksi ya enggak lah. Nanti saudara tanya aja di sorga, Ham. Dulu you sharing sama bini enggak biar dia jawab. Kalau dia sharing, possibility-nya enggak jadi sangat besar loh. Ribut pasti 2 orang itu. Memang itu anakmu papa, tapi yang hamilin itu saya. You tahu gak, saya hamil bukan pada saat ibu-ibu umur 30 hamil, bukan. Umur kau cap gua hamil, biar kamu tahu. Dalam keadaan rematik, capek, tulang ini udah gak kuat gitu. Ibu-ibu sekarang lahirin anak sambil senyum, operasi sesar kan begitu kan. Senyum-senyum manis, gua teriak gemetaran tau gak.
Nenek-nenek lahirin tahu. Sekarang kamu mau sembeli dia. Kamu yang saya sembeli. Marah tuh nenek saudaraku. Belum tentu loh. Dia itu, yuk bayangin. Seorang nenek umur segini lahirin anak. Apa dia tidak menghadapi maut itu? Ya pasti dia akan bela habis-habisan lah saudaraku. Pagi-pagi dia berangkat loh Pak. Kok bisa ya firman itu begini modelnya ini ya? Kok bisa ada kerohanian seperti ini? Bagaimana kita menjawab hal demikian? Untuk menjadi pelajaran sangat mahal bagi zaman kita sekarang. 3 kata. Trust, obey, understanding. Trust itu lahir dari faith, iman. Begitu. Iman itu melahirkan trust. Faith itu melahirkan trust. Maka ayat yang kelima kita baca tadi, kalian tunggu di sini ya, dia ngomong sama bujangnya. Kami akan pergi sembahyang. Setelah itu kami akan kembali kepadamu. Bukan karena pura-pura bodoh. Bukan karena berbohong. No, karena dia punya faith. Dia percaya loh, dia akan pulang sama anaknya. Dia juga tahu dia akan sembelih itu anak. Dia nggak tahu gimana caranya Tuhan akan, tapi dia percaya dia akan pulang sama anaknya. That is faith. Itu iman tuh. Kami akan pulang kembali. Dia nggak ngerti gimana, tapi dia percaya janji Tuhan. Dari anak itu kok akan keluar banyak keturunan. Saya akan sembelih, Tuhan suruh. Tapi saya nggak tahu gimana caranya. Di kitab Ibrani dikatakan Abraham tidak mengerti. Mengapa anaknya yang sudah dijanjikan itu akan keluar banyak keturunan harus dipersembahkan. Tapi dia percaya Allahnya sanggup membangkitkan orang mati. Itu dia faith-nya melampaui saudaraku. Pada zaman dia, sebelum dia itu nggak ada sejarah orang mati dibangkitkan. Nggak ada data buat dia. Hebat sekali karena faith. Dia trust, dia percaya. Maka dia ngomong, kami akan pulang. Nggak bohong loh itu loh. Nggak bohong loh. Hebatnya orang ini ya. That is why, saudara baca, Papa, di sini udah kayu, api, pisau. Di mana korban bakaran itu, Abraham menjawab, Tuhan yang menyediakan. Bukan pura-pura dia. Bukan. Karena dia punya OB, ketaatan. OB lahir daripada hope. Dia punya pengharapan sama Tuhan. Tuhan yang akan menyediakan itu semua, saudaraku. Begitu. Kenapa di ayat berikut Tuhan mengatakan, aku telah tahu sekarang. Apakah Tuhan tidak tahu? No. Ujian buat Abraham tidak penting buat Tuhan. Karena Tuhan sudah tahu semua. Tapi penting untuk Abraham. Buat kita, kalau saudara baca Alkitab itu, sebenarnya nggak usah baca satu perikop, baca ayat 1 aja. Tuhan menguji Abraham, sudah tahu, pasti lolos. Ya, karena menguji sifatnya, pasti lolos dia. Maka Tuhan mengatakan supaya dari situ lahir understanding, yang itu lahir daripada love. Faith, hope, and love. Dari kasih itu melahirkan pengertian, oh Tuhan maksudnya begitu. Telah ku ketahui sekarang, bukan berarti Tuhan dulu tidak tahu. Zaman sekarang lagi muncul suatu ajaran yang hebat sekali, dia sudah mulai dari Amerika, banyak pendeta Indonesia juga mulai ikut-ikut, namanya Open Theism. Open Theism. Jadi mereka punya pengertian, apa-apa yang kita lakukan Tuhan gak mau tahu. Gak tahu dia. Nanti kita lapor, baru tahu dia. Oh iya, kamu gitu ya, dia pakai ayat ini. Telah aku ketahui sekarang itu bahaya sekali sekarang ajarannya saudaraku. Jadi apa yang kita lakukan Tuhan nggak campur urusan di situ. Urusanmu Tuhan tidak campur, nanti you lapor baru dia ngerti. Oh iya, you begitu ya. Jadi apa artinya ayat-ayat yang kita baca? Satu helai rambut jatuh pun Tuhan tahu. Apa artinya yang Mazmur Daud ngomong? Sebelum aku jadi dalam kandungan ibuku, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Apa artinya ayat itu? Orang makin bahaya jawaban ini. Jadi orang kalau gitu dipercaya begitu, orang akan suka-suka buat jahat. Karena Tuhan gak tahu kok. Faith, hope, and love. Iman, pengharapan, dan kasih. Memungkinkan dia memberikan yang paling baik. Nah sekarang kembali pada saudara. Firman ini seperti cermin, saudaraku. Ya, kita yang mungkin sudah berpikir mau mundur dari pelayanan. Sudah 10 tahun gitu. Saudara mau tahu gak? Kita belum beri apa-apa loh. Itu belum detail loh itu kita itu. Itu mungkin waktu sisa kita. Terlampau cepat puas akan kita merasa pelayanan itu.
Saya sudah kasih uang Tuhan begini-begini Pak, harta. Kalau kita mau jujur, itu hanya bunga bank hasil dari kita. Yang paling besar kita simpan di luar negeri, saudaraku. Itu hanya bolehkan sedikit untuk Tuhan. Kita malu dengar firman ini. Yes, kita malu. Sudahlah Pak, aku sudah melayani sekolah minggu 5 tahun loh Pak. Udah cukup lah, kita malu pakai kalimat itu. Apalagi kita berani hitung jasa. Tuhan saya sudah ini, saya sudah main take and give. Malu. Untuk bekerja buat Tuhan, hitungannya tidak boleh pakai kalkulator. Kalau mau pakai kalkulator, silakan bisnis di luar gereja. Kalau dalam gereja, kalkulatornya bukan yang hitung itu. Kalkulatornya adalah pakai faith, hope, and love. Itu. Seberapa dalam engkau mencintai Tuhan, itulah seberapa dalam yang kamu bisa beri kepada Tuhan. Kadang kita lupa belajar begitu. Kita hanya main take and give. Buat apa mah kamu sibuk-sibuk melayani Tuhan? Buat apa kamu sibuk ikut rapat di gereja pakai seragam? Buat apa? Tuhan gak kasih kita apa-apa. Malunya kalimat itu. Seolah Tuhan harus kasih sesuatu baru kita buat. Jadi opportunis kita di gereja. Jadi tukang cari berkat kita. Kita gak bicara mengenai how love. Kita tidak bicara mengenai faith, hope, and love lagi. Kita tidak bicara mengenai trust, obey, and understanding. Yang kita bicara apa yang kasih sama saya. Gitu loh kita di zaman ini. Pengabdian sudah hilang. Bukan dedicated lagi, tapi ambisius kita. Aduh, zaman ini saudaraku kalau sudah begini, bagaimana bisa mendapatkan orang-orang yang punya hati untuk Tuhan? How? Bagaimana bisa? Orang-orang yang punya hati untuk Tuhan mana ada? Kita pikir kita sudah kasih yang terbaik. Pada itu sisa hari kita, sisa waktu kita. Kalau sempatlah kita klaim itu yang paling bagus. Coba kita pikir. Apakah benar kita seperti itu? Bagaimana kalau saya ubah kalimatnya? Anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Yakni Ishak, saya ganti. Anakmu yang tunggal itu yang kau kasih, yakni Yesus. Gimana dong? Nah, gimana? Kan kelihatan sekali. Karena Tuhan begitu mengasihi dunia ini. Dia kasih anak yang tunggal yang dia kasih. Itu dia. That is love. Kadang kita merasa kita terlampau cepat puas akan hidup kita. Terlampau sombong rohani kita merasa kita udah do everything. Enggak loh, jangan seperti itu. Kita sudah merasa kalau saya ke gereja mah gitu-gitu aja lah Pak. Ya gitu-gitulah Pak, mau diapain lagi. Enggak, saya kalau kerja-kerja gitu saya enggak mau Pak. Ya lain-lain negeri itu orang-orang gereja lah itu Pak. Saya cukup udah kasih persembahan. Kalimat kita itu, kita enggak pernah mikir sampai sedalam ini. Enggak, kalimat gitu asal ngomong, asal bunyi kita. Kita lupa yang paling esensi itu apa saudaraku. Ya saya gitu-gitulah Pak, udahlah Pak, kita lupa loh mulut kita gampang sekali menyebut seperti itu. Bagi kita church itu hanya tempat untuk rame-rame. Kita nggak memahami sedalam-dalamnya. Nggak pernah kita pahami, mana mungkin kita mau dengar firman yang begini. Kita nggak memahami sedalam-dalamnya. Posisi hati menjadi penting, iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar adalah kasih, sulit sekali menjaga posisi hati. Kalau you punya hati sudah bergeser, gak usah bicara tentang church. Tak mungkin. Nantilah, aku belum sempat. Nantilah kalau saya sudah tua. Nantilah di hari tua saya baru saya give my life begitu untuk Tuhan. Nanti you bisa tunda 1001 macam cara. Saya sering kasih ilustrasi itu masih ingat. Sampai kita udah tua, udah sakit, udah stroke, baru kita bilang, Tuhan aku mau melayani engkau kalau engkau sembuhkan aku. Kita mulai iming-imingi dia. Saya rasa Tuhan gak mau loh. Tuhan tidak sebodoh itu. Ngapain? Saya bisa cari orang lebih muda, lebih sehat. You udah stroke, mulutmu udah miring, mau layani aku. You sebut namaku udah salah kok. Bukan Yesus, Yesus. Siapa itu? Siapa itu? Karena mulutnya udah stroke. Kita itu begitu loh saudaraku. Coba you dengar firman seperti ini. Coba you dengar baik-baik. Udah cepat-cepat mau mundur. Cepat-cepat ini mau jadi pendeta. Be the best. Jadi diaken yang paling baik. Jadi singer, jadi worship leader, jadi usher, jadi yang paling bagus loh saudaraku. Pakai prinsip yang demikian, detail, good. Itu membuat hatimu kambuan menjadi orang Kristen.
Tapi kalau you mind take and give, saudara, kita seperti oportunis di gereja ini. Berharap-harap Tuhan kasih, berharap Tuhan kasih. Mau bicara pengabdian, mana ada? Nggak mungkin lah, saudaraku. Nggak mungkin lah. Saya enggak bisnis. Seumur hidup saya jadi pendeta. Saya udah sering sharing. Bulan lalu saya udah selesai doktor saya, saudaraku. Begitu. Saya enggak mau sekolah lagi. Saya enggak mau sampai ada PhD apa, saya nggak mau, cukup dokter. Udah selesai, saya akan lebih fokus kepada pelayanan gereja-gereja di Indonesia, di luar negeri, saudaraku. Saya akan lebih fokus. Saya akan ciptakan buku-buku khotbah yang bagus. Supaya orang lain bisa khotbah, bukan kumpulan khotbah saya. Tapi bagaimana cara berkhotbah yang baik, begitu. Jadi bisa sampai kepada pedalaman, pendeta yang kurang pengetahuan, dia baca itu. Dia bisa khotbah dengan baik, itu impactnya buat gereja itu besar. Saya pikir sampai ke situ. Saya pikir sampai di Tomohon, Manado, saya akan buat tempat yang restoran 24 jam. Orang kapan aja boleh datang makan. Tukang becak, pengemis boleh datang. Mau makan mie apa gitu, 24 hours. Itu pekerjaan sosial, begitu. I will do my best. Saya tidak kerja. Maka sering saya bercandakan, kalau orang belum kenal saya, model begini kan Kak kelihatan pendeta. Pak Antoni main apa, bisnis apa? Saya main kayu Pak. Sudah mendunia main kayunya, hebat banget. Kayu apa Pak? Kayu salib. Kayu salib. Pengabdian seumur hidup forever. Karena saya hutang budi. Tuhan belum nyebut aku di Telo, belum loh. Abraham sudah disebut di T. Tuhan belum sebut aku di Telo. When God is asking for, waktu Tuhan meminta, dia minta yang detail. When God is asking for terhadap kamu, kau jawabnya apa? Nanti, tunggu, belum sempat aku. Ya begini-ginilah Tuhan, habis you nggak kasih saya sih. Coba you pikir hari di firman ini. Coba you pikir baik-baik. Untuk memberi anakmu jadi pendeta aja, kau pikir 12 kali. Pendeta zaman sekarang dapat makan apa? Anak saya yang paling pintar, janganlah. Yang terakhir, yang kamu tidak suka, yang enggak sukses, itu ambil aja. Tapi Tuhan detail, the best. Enggak pernah kepikirkan kita kan? Saya enggak tahu hatimu dengar firman dia sampai apa. Seperti apa hatimu? Saya berharap hari ini hatimu terketuk. Kau lihat, iya ya, selama ini aku terlena Pak. Saya pikir urusan gereja orang lain lah, bukan bagianku. Hari ini seperti kesetrum kan juga. Dengar gitu you merasa perasaan bersalah muncul kan. Karena apa yang Tuhan beri kepada you itu jauh banyak sekali bukan. Istri yang baik, suami yang baik, anak-anak udah besar. You tidak kurang suatu apapun. Tapi pengabdianmu kepada Tuhan, you berhitung pakai jari. Keterlaluan lu hidup ini. Bawa firman ini pulang. Pelajari masing-masing. Mari kita tundukkan kepala. Perlu tenang sebentar lewat firman hari ini. Siapa tahu ini menjadi firman yang seperti pedang bermata dua. Yang mampu mengorek, menembus isi hatimu. Membuat engkau sadar yang kamu percaya itu siapa. Membuat engkau yakin, mengoreksi motivasi pelayanan kita. Membuat kita lebih sungguh. Tidak berarti main-main dengan pekerjaan Tuhan. Nyanyilah dengan sungguh. Jadi aser dengan sungguh. Ngajar sekolah minggu, ngajar sungguh. Memberikan harta, jangan beri yang kau menghina Tuhan. Tidak dengan tangan hampa. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa
hidupku di atas mesbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Musik lembut saja. Bagaimana engkau hidup sekarang? Siapa tahu engkau adalah orang-orang dulu yang aktif di gereja. Sekarang kau tidak lagi. Dulu engkau tekun sekali. Sekarang hatimu sudah bergeser. Kau lupa. Dulu engkau nomor 1 di gereja. Sekarang engkau nomor terakhir. Karena berbagai kepentingan hidup. Dulu engkau rajin sekali melayani Tuhan. Sekarang kau terlalu cepat merasa puas. Kau tergoda oleh glamor dunia. Sehingga kau meninggalkan apa yang disebut pelayanan. Kau tidak mengerti isi hati Tuhan. Saudara, doa sebentar. Sering kita menunda-nunda. Sering kita janji kosong sama Tuhan. Dengan hal-hal yang berbagai alasan. Tapi hari ini kayaknya kita sudah tersudut. Kita tidak mampu lagi berdalih. Abraham menjadi contoh yang sempurna. Tuhan memberikan contoh yang tersempurna. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar adalah kasih. Menjaga posisi hati. Seperti apa engkau hari ini? Kau perlu jujur sendiri di penghujung tahun. Gak perlu diajarin oleh siapapun. Firman ini seperti membawa engkau melihat cermin. Pelan-pelan kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan refnya. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya
sejenak. Tuhan menjaga gereja ini. Tuhan menjaga jemaatnya. Tuhan memberikan kami hati. Tuhan jaga hati kami tidak menyimpang dari dunia ini. Jaga hati kami tetap melihat Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman hari ini. Pertolongan kami hanya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jaga anak cucu generasi gereja kami, Tuhan. Thank you for this sermon. In the name of Jesus. Setiap kita yang percaya, kita berkata, amin. Amin. Silakan duduk. God bless you. Sampai ketemu tahun depan.